Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hendak menculik gadis remaja di bawah umur, sopir ekspedisi bersama rekannya nyaris tewas dihakimi warga di Kabupaten Pekalongan. Sebuah bus dan truk tronton bertabrakan secara frontal di jalur Pantura Rembang. 4 orang menderita luka-luka. Protes kebijakan pemerintah yang tetap mengimpor ikan di tengah tangkapan nelayan melimpah. Para nelayan di Pati membagikan ikan ratusan ton secara gratis kepada warga. Tabrakan frontal terjadi antara sebuah bus dan truk tronton di jalur Pantura Rembang Minggu siang. Akibatnya 4 orang menderita luka sehingga dilarikan ke rumah sakit. Tabrakan dipicu tambahan oli di jalanan sehingga bus mengalami slip dan hilang kendali lalu bertabrakan dengan truk dari arah berlawanan. Tabrakan antara bus dan truk tronton terjadi di jalur Pantura Rembang di Desa Dresi, Kecamatan Kaliori, Rembang, Minggu siang. Kerasnya benturan mengakibatkan sopir truk tronton dan 3 penumpang menderita luka-luka, sehingga langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tabrakan disebabkan tumpahan oli di jalanan. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Semarang menuju Surabaya. Setiba di lokasi, sopir bus mengerem kendaraan agar tidak menabrak sepeda motor. Bukannya berhenti, bus malah kehilangan kendali karena melintasi tumpahan oli. Akibatnya bus menghantam truk tronton yang datang dari arah berlawanan. Kejadian sebenarnya mau nolong sepeda motor jatuh, Pak. Terus yang di tengah jalan saya kira itu air ternyata oli. Jadi bis itu selip. Lalu kalau bis selip itu nggak tahu arahnya kemana kan nggak tahu. Awalnya dari mana mau kemana ini Pak? Dari Semarang mau ke Surabaya. Berapa penumpang ini Pak? Ya, kurang lebih sekitar 16 lah. Bus berjalan dari arah Semarang menuju Surabaya. Kemudian sampai di tkp dan informasi ada kendaraan oli yang mengakibatkan dari yang tersebut slip dan akhirnya menabrak kendaraan dari arah berlawanan yaitu KBM tronton. Dilaporkan untuk akibat yang ditimbulkan tadi ada 4 korban yang dievakuasi di RSUD. Perkembangan dilaporkan saat ini untuk 3 sudah bisa rawat jalan, yang 1 masih mendapatkan perawatan. 3 penumpang yang sempat dirawat telah diperbolehkan pulang, sedangkan sopir truk masih dirawat. Arus lalu lintas di 2 arah sempat macet selama proses evakuasi kendaraan. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Diduga karena sopir salah menginjak pedal, sebuah mobil truk terjun sedalam 2 meter di Klaten. Sopir awalnya berniat menginjak rem, namun malah menginjak gas sehingga mobil terjun ke sungai. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun 1 penumpang menderita luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Juwiring, Kecamatan Juwiring, Klaten, Minggu siang. Sebuah mobil berpenumpang 3 orang terjun ke sungai sedalam 2 meter. Akibatnya 1 orang menderita luka-luka sehingga langsung dievakuasi ke Rumah Sakit DKR Sukoharjo. Sementara kondisi mobil rusak. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan Nisa melaju dari arah Klaten menuju Sukoharjo. Diduga karena sopir kurang konsentrasi saat melihat kendaraan lain melewati simpang 4, sehingga malah salah menginjak pedal gas. Pengemudi itu belum bisa menguasai hingga akhirnya terjun ke arah sungai dan membawa 3 penumpang. Alhamdulillah untuk penumpang beserta pengemudinya, alhamdulillah tidak terjadi sesuatu. Dugaannya apa Mas? Keliru menginjak pedal gas atau gimana? Ya, untuk dugaan sementara keliru menginjak gas. Terus akhirnya Masuk ke sungai. sedalam Sedalam kurang lebih ya
2 meteran. Untuk korban Mas? Korban enggak apa-apa. Luka ringan aja. Ada berapa? Rumah sakit? Iya, langsung ke DKR Sukoharjo. Berapa penumpang Mas? 3 penumpang dan tidak mau ditangani pihak kepolisian. Selanjutnya? Selanjutnya langsung dibawa untuk korban beserta penumpang dibawa ke DKR Sukoharjo. Dan Petugas mengerahkan kren untuk mengangkat mobil dari dasar sungai. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Para nelayan di Pati membagikan ikan secara gratis kepada warga. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pemerintah yang masih mengimpor ikan. Bak mendapat durian runtuh, warga Pati langsung berdesakan untuk mendapatkan ikan secara gratis di alun-alun Pati Minggu pagi. Sedikitnya 100 ton ikan pindang dibagikan secara gratis oleh para nelayan di lokasi hari bebas kendaraan. Warga bahkan ada yang datang mengantre sejak pagi untuk mendapatkan ikan secara gratis. Namun tetap saja berebutan karena banyaknya warga. Datang ke sini jam berapa Pak? Jam 6. Emang sengaja antri ini ya? Iya. Ini sudah dapat kupon dari RT, jadi saya mewakili ibu-ibu Garis itu makan air juga untuk membawa kupon untuk diberi ikan. Tadi pas pembagian itu sempat berdesakan nggak Pak? Ya kalau antriannya memang berdesakan dari tadi, kepingin yang duluan gitu. Ini tadi dapat berapa banyak Pak? Saya cuma 1 kupon saja. Itu berapa Pak dapatnya? 10 kilo satu kuponnya. Untuk ikannya ikan apa itu Pak? Ikan kembung, pindang. Nantinya mau diapakan Pak? Ya nanti dibagikan ke gawis saya. Bagi-bagi ikan secara gratis sebagai bentuk protes nelayan terhadap pemerintah yang masih saja mengimpor ikan. Para nelayan merasa seharusnya pemerintah tidak perlu mengimpor ikan lantaran tangkapan ikan beberapa bulan terakhir sangat melimpah. Dampak impor ikan membuat harga ikan seperti pindang anjlok menjadi Rp5.000 per kilogram. Kita dalam acara hari ini yaitu stop impor kuota. Karena apa? Pasar kita yang tidak terserap, ikan-ikan kita tidak terserap oleh pasar sekarang ini, maka dari itu kita mengadakan ini supaya pemerintah tidak melakukan impor. Itu yang pertama. Yang kedua, tuntutan kita itu sebenarnya itu walaupun kenyataannya sebelum aksi kita Pak MKP cepat tanggap dan sudah merevisi harga acuan ikan. Untuk mencegah saling rebut, nelayan membagikan kupon. 1 kupon bisa ditukar dengan 10 kg ikan. Arif Nur melaporkan dari Pati.